Halo, aku Dinda, dan sekarang aku akan jelasin tentang sejarah komunikasi. Yuk, langsung simak penjelasannya. Komunikasi dalam sejarah perkembangannya. Sejarah komunikasi dimulai bersamaan dengan sejarah peradaban manusia, bahkan saat pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi. Tidak dapat dipastikan jenis komunikasi yang terjadi, bisa menggunakan simbol, tanda, maupun bahasa. Mulanya komunikasi hanya upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan sebagainya untuk saling berhubungan. M. Rogers pada tahun 1986 dalam bukunya berjudul Communication Technology, The New Media and Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini yang disebut dengan zaman Cro-Magnon. Bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Ilmu komunikasi melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama ada publisistik yang berkembang di Jerman, yang kedua ada jurnalistik yang berkembang di Jerman, dan ketiga tahap retorika yang berkembang di Amerika. Sekarang kita akan mendalami lebih lanjut mengenai tahap publisistik. Publisistik mulanya berkembang di Jerman, namun memengaruhi banyak konsep mutakhir di Amerika Latin. Konsep-konsep mutakhir tentang komunikasi itu dapat tampak pada Neck dan Kluge pada tahun 1972, Bieske pada tahun 1976, Habermas pada tahun 1979 di Eropa, Schiller pada tahun 1976 dan Bourdieu pada tahun 1974 di Amerika Latin. Konsep Bourdieu dikenal sebagai aliran radikal dalam ilmu komunikasi, devian dari mainstream. Pada Onong Uncayana tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk dapat memahami aliran radikal, perlu melihat sejarah perkembangan publisistik lebih dekat lagi. Akibat revolusi industri, peranan pers dalam membentuk opini publik banyak menarik perhatian para pemikir. Tampak pada tulisan Bagehot, Wallace, Maine, dan Brice. Minat ini dituangkan dalam bentuk ilmu, dibuktikan pada tahun 1864 sampai 1920, di mana Max Weber pertama kali mengembangkan ilmu pers dengan landasan ilmiah. Lalu pada tahun 1910, beliau mengusulkan 2 proyek pengkajian sosiologi, yaitu sosiologi organisasi dan sosiologi pers. Pada tahun 1885 sampai 1936, Tonis menerbitkan coretan mengupas sifat opini publik dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat. Pers dan opini publik melahirkan ilmu surat kabar, Zeitungswissenschaft, hingga pada satu titik mulai ditinggalkan dan lahirlah ilmu publisistik. Objek kajian pada ilmu publisistik berupa pernyataan publik, yang merupakan upaya menggerakkan dan membimbing tingkah laku publik secara rohaniah. Ilmu publisistik dikembangkan oleh Hageman pada tahun 1966 dan disistemasikan oleh de Vivat pada tahun 1986. Ilmu ini memiliki 6 unsur. Yang pertama, ditentukan dan ditujukan kepada publik, bersifat aktual, didasarkan pada norma atau ideologi, dilakukan dengan cara persuasi atau koersi kolektif, menggunakan bentuk peran serta pernyataan yang jelas dan mengesankan. Yang terakhir, menggerakkan orang-orang yang mempunyai karakter dan menjiwai misi yang diembannya. Selain itu, publisistik memiliki 6 ciri khusus. Yang pertama, publik. Prosesnya ditentukan dan dipengaruhi oleh publik. Yang kedua, persuasif, bertujuan mengubah sikap atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, aktual, terjadi dalam waktu segera. Publisistik ini difungsikan untuk mengamati, menganalisis, merumuskan teori tentang pengaruh pernyataan terhadap perubahan budaya dan sosial. Selanjutnya ada tahap jurnalistik.
oleh Bierstedt pada tahun 1957. Beliau menanggapi ilmu jurnalistik sebagai ilmu terapan. Beliau juga menulis buku berjudul Journalism yang mempertegas perkembangan jurnalisme sebagai ilmu. Selanjutnya ada Joseph Pulitzer. Beliau mendambakan didirikannya School of Journalism. Yang ketiga ada Charles Eliot dan Nicholas Murray Butler. Mereka menanggapi positif gagasan dari Pulitzer yang berpendapat bahwa ilmu ini tidak hanya soal surat kabar, tetapi juga mencakup media massa lain. Yang terakhir ada dari para cendekiawan, yang terdiri dari Paul Roosevelt, Bernard Berelson, Hazel Gordon, Elihu Katz, yang melakukan penelitian bahwa media massa tidak hanya mencakup satu tahap, sehingga di Amerika muncullah communication science atau komunikologi. Yang selanjutnya kita beralih ke tahap retorika. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari sejak abad ke-5 sebelum Masehi, ketika kaum Sofis Yunani mengembara mengajarkan ilmu pengetahuan tentang politik, terutama penekanan terhadap kemampuan berpidato. Fungsi retorika saat itu adalah untuk mencapai kemenangan, meraih kekuasaan, dan sebagai alat persuasi. Berikut adalah tokoh-tokoh retorika. Yang pertama ada Gorgias dari kaum sosialis. Beliau adalah guru retorika pertama yang membuat sekolah retorika. Yang kedua ada Protagoras. Beliau adalah seorang yang menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan, melainkan keindahan bahasa. Yang ketiga, Sokrates menyatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran. Metode Sokrates dalam berretorika adalah memisahkan pikiran yang salah dari yang tepat dan bertanya. Yang keempat ada Isokrates mendirikan sekolah retorika pada tahun 931 dengan penekanan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih tetapi tidak berlebih-lebihan. Rentetan anak kalimat yang seimbang dengan pergeseran suara dan gagasan yang lancar. Yang kelima ada Plato. Menurut Plato, retorika penting sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Beberapa karangan yang terkenal adalah Nomoi. Nomoi adalah tulisan yang berupa jawaban atas bukunya Politikos yang mengupas tentang undang-undang. Yang kedua ada Dialogs, berbicara tentang pembuatan kerangka retorika yang dianggap benar, yaitu berkaitan dengan kebenaran moral. Yang keenam ada Aristoteles. Menurutnya, tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Ia menulis 3 jilid buku berjudul The Art Rhetorica yang berisi 5 tahap penyusunan pidato, yaitu ada inventio penemuan, dispositio penyusunan, elocutio gaya, memoria memori, pronunciatio penyampaian. Yang ketujuh ada Marcus Tullius Cicero. Beliau menyarankan bahwa seorang orator harus mencari bahan-bahan yang akan dibahas, menyusun dengan sistematis bahan-bahan tersebut, mencoba menghafal isinya dan mengemukakan persoalan dengan baik. Yang kedelapan adalah Plutarch. Dia berpendapat bahwa pidato harus disampaikan dengan meyakinkan yang dapat dicapai dengan keyakinan pembicara, percaya diri, dan teknik bahasa. Yang terakhir adalah Tacitus. Tacitus menyatakan bahwa retorika akan hilang seiring dengan berkurangnya demokrasi. Berikut adalah 9 tokoh retorika berdasarkan pemikirannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode dan sistematika dari retorika klasik. Yang pertama ada inventio dan heurisis. Ini meliputi kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk berpidato. Yang kedua ada disposio atau teksis atau oikomia. Ini merupakan penyusunan atau pengurutan materi berdasarkan prinsip-prinsip yang masuk akal. Yang ketiga ada elocutio atau leksis, merupakan penyajian gagasan dalam bahasa yang sesuai berdasarkan pada kejelasan bahasa, ketajaman kesopanan, dan hiasan pikiran dengan upaya retorika. Yang keempat ada memoria atau mneme, yaitu menghafalkan pidato. Kelima ada aksio atau hypokrisis, menyajikan pidato dengan memperhatikan suara, sikap, dan gerakan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika. Yang pertama ada PUM atau exordium, merupakan pembukaan yang harus jelas, singkat, dan sopan. Selanjutnya ada narasio atau diogesis yang merupakan pernyataan dengan fakta-fakta yang jelas, dipercaya, dan singkat. Lalu ada agon atau argumen adalah penyajian fakta-fakta untuk membuktikan masalah yang sedang diperbicarakan. Ada refusatio atau lisis, merupakan penolakan fakta-fakta yang berlawanan. Pembicara keberatan dengan hal-hal yang bersifat palsu. Lalu ada peroratio atau epilogos, adalah kesimpulan dan rangkuman. Selanjutnya ada era perubahan komunikasi yang menurut Rogers dibagi menjadi 4 era perubahan. Yang pertama ada tulisan yang dimulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah Nat sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua ada era cetakan dimulai sejak penemuan mesin cetak hand press oleh Gutenberg pada tahun 1456. Yang ketiga, ada telekomunikasi yang diawali dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Yang terakhir ada era perkembangan pada tahap interaktif, mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19, khususnya pada tahun 1946. Ditemukan mainframe komputer ENIAC dengan 18.000 vacuum tubes oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Sekian pemaparan mengenai sejarah perkembangan. Terima kasih.